Halo, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini nanti kita akan melanjutkan eh, materi kita yaitu tentang program linier. Ya, sebelum ke program linier, jangan lupa tetap jaga kesehatan dengan cara menjaga jarak, kemudian selalu cuci tangan dengan sabun. Kemudian jangan lupa pakai masker. Nih ya, untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang sistem pertidaksamaan linier dua variabel atau istilahnya program linier. Yang kemarin kita sudah belajar tentang persamaan satu variabel, kemudian dua variabel, tiga variabel, pertidaksamaan satu variabel. Nah, ini sistem persamaan linier dua variabel, istilahnya program linier. Baik ya, kita lanjut. Untuk yang kita bahas nanti, kita ke sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Kemudian setelah itu nanti kita tentang program linier. Oke. Dalam kehidupan sehari-hari banyak permasalahan yang melibatkan untuk pengoptimalan seperti meminimumkan ongkos atau memaksimalkan laba bersama teman sebangkumu atau teman di rumah kalian. Coba kalian cari salah satu permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang melibatkan pengoptimalan, kemudian selesaikan dengan menggunakan program linier dan presentasikan. Nah, ini ketika tatap muka ya. Kalau kita belum tatap muka berarti cukup kalian cari nanti dan nanti bisa kita bahas bersama untuk pertemuan ketika nanti sudah tatap muka. Oke ya, kita lanjut ya. Oke, kita langsung ke pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, sebenarnya ini mirip dengan bersamaan, tetapi cuma tandanya yang berbeda seperti yang kemarin. Kemarin sudah dibahas, tetapi ini dua variabel. Artinya apa? Ada X dan Y-nya. Pertidaksamaan linier dua variabel mirip seperti persamaan linier dua variabel. Hanya saja yang kemarin itu tanda sama dengan masih kita gunakan karena tidak sama. Pertidaksamaan itu ketidaksamaan yaitu lebih dari sama dengan, kurang dari, atau kurang dari sama dengan. Ya, bentuk umumnya pertidaksamaan linier dua variabel disingkat PTLDV. Nah, ini singkatannya. Masih sama bentuknya, AX plus BY kurang dari C atau kurang dari sama dengan C atau lebih dari C atau lebih dari sama dengan C, dengan A, B, C anggota himpunan real dan AB keduanya tidak nol. Dengan catatan AB ini tidak nol. Sedangkan X dan Y itu sebagai variabel atau istilahnya variabel itu simbolnya. Paham ya? Oke, kita lanjut. Contoh soal. Nah, ini menentukan daerah yang memenuhi pertidaksamaan linier dua variabel. Tentukan daerah penyelesaian 2x plus b plus 3y kurang dari sama dengan 12. Kita langsung ke contoh ya. Nah, kalau di sini langkah pertama penyelesaiannya ganti tanda ketidaksamaan. Nah, ini tanda ini kita ganti tanda sama dengan dulu. Nah, sama dengan. Kemudian gambar titik-titik yang memenuhi yaitu 2x plus 3y sama dengan 12. Nah, ini baru satu sistem pertidaksamaan. Karena kita hanya menggambar daerah, berarti nanti kita gambar. Kemudian setelah Anda ketahui bahwa kurva 2x plus 3y itu sama dengan 12, ya, diganti sama dengan, akan berbentuk garis ya, karena cuma satu
persamaan. Ini nanti bentuknya garis lurus. Untuk menggambar garis lurus diperlukan 2 titik. Seperti contoh, yang ini belum kita bahas ya. Tapi di sini langsung kita bahas saja. Ambil X. X ini misalkan 0. Jadi dari persamaan ini X-nya diganti 0. 2 kali 0. Jadinya 0 kan. Ini kebanyakan nolnya ini. Jadinya 3Y, tetap 3Y kan. Berarti 12 dibagi 3, berarti Z-nya ketemu 4. Sehingga titik pertama 0,4. Paham ya ini ya? Kemudian ambil Y sama dengan 0, berarti Y-nya yang 0. Y-nya diganti 0. Jadi tinggal 2X sama dengan 12. 12 dibagi 2 berapa? 6. Ketemu X-nya 6, berarti 6,0. Paham ya? Mudah ya? Oke. Kemudian titik pertama dan titik kedua membentuk garis lurus seperti gambarnya nanti ya. Oleh karena pertidaksamaan dua variabel 2X plus 3Y itu kurang dari sama dengan 12 mengandung tanda sama dengan, maka barisnya kita ganti sama dengan dulu ya. Iya, nanti digambar sebagai garis yang utuh. Nah, ini gambarnya. Langkah kedua, garis batas 2X plus 3Y sama dengan 12 membagi gambar menjadi 2 daerah, yaitu daerah 1 dan daerah 2. Nah, nanti daerah 1 ini diletaknya di atas garis. Tadi kan X-nya kan ketemu 6, Y-nya 0, Y-nya 0, X-nya 0, Y-nya 4, kita hubungkan. Nah, kita kasih simbol ini tadi ya. Dan daerah 2 itu di bawah garisnya ini tadi. Ambil satu titik sembarang, tidak terletak pada garis sebuah titik diuji. Jika titik uji memenuhi pertidaksamaan dua variabel, 2X plus 3Y kurang dari sama dengan, tadi kan tandanya kurang dari sama dengan. Berarti kalau kurang dari sama dengan itu pasti ke bawah. Jadi yang merupakan daerah penyelesaian itu yang nomor 2. Nah, ini gambarnya ini. Kita simpulkan ini ya, ini himpunannya atau daerah penyelesaiannya ke bawah. Paham ya? Atau dengan tanda 2. Daerah 2 ini daerahnya. Oke, lanjut. Jika titik uji tidak memenuhi atau 2X plus 3Y kurang dari sama 12, maka daerah titik-titik tidak memenuhi. Hal ini berarti menunjukkan pertidaksamaan linear dua variabel adalah daerah sembarang. Dan daerah inilah yang diwarnai. Tadi ya. Untuk memenuhi perhitungan titik 0,0 diambil titik uji tadi, asalkan titik 0, tidak terletak pada garis batas. Ini ya cukup ya, ini cuma penjelasan saja. Jadi gambar titik 1.3 0,0 terletak pada batas persamaan 2X plus 3Y sama dengan 12. Dengan demikian titik 0,0 dapat diambil sebagai titik uji. Nah, titik ujinya tadi yang 0,0 tadi ya. Nah, titik ujinya sini. Jadi titik ujinya tadi kita masukkan 0,0. Oh, kalau X-nya 0, Y-nya 0 berarti ya 0. Berarti 0 itu kurang dari sama dengan 12, memenuhi kan? Makanya bergeraknya ke bawah atau di daerah 2 yang mengandung titik uji tadi ya. Cukup paham ya, mudah ya penjelasannya saja. Langkah-langkah untuk menggambar daerah yang memenuhi sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Langkah-langkahnya tadi ya. Ganti notasi ketidaksamaan. Yang tadinya ini ganti sama dengan dulu. Kemudian kita gambar-gambar sumbu. Kemudian tandanya kita simpan dulu tadi. Mudah ya. Ini tidak saya jelaskan karena ini
Cukup mudah. Nah, langsung ke sini aja. Contoh yang ke selanjutnya. Sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Sebuah pabrik roti memproduksi dua jenis roti, yaitu isi coklat dan isi keju. Pembuatan roti isi coklat memerlukan 6 gram terigu, 5 gram mentega. Sedangkan untuk roti isi keju diperlukan 4 gram terigu, 5 gram mentega. Bahan tersedia adalah 2400 gram terigu dan 2500 gram mentega. Informasi ini dapat disajikan dalam bentuk tabel 1.1 ya. Nah, ini namanya model matematikanya ini. Nah, kita tulis. Oh, terigu, mentega, bahannya ada isi coklat, isi keju. Oh, total persediaannya. Isi coklat ada 6 gram, terigu 5 mentega, isi keju 4, terigu 5 mentega. Jumlah persediaan terigunya itu 2400 gram. Menteganya jumlahnya persediaannya 2500 gram. Jadi model matematikanya ini. Jadi ini jadi sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Jadinya 6x plus 4y kurang dari sama dengan 2400, 5x plus 5y kurang dari sama dengan 2500. Ini namanya sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Mudah ya, mudah. Jadi ini soal ini biasa yang kita hadapi di dalam kehidupan sehari-hari. Ini contohnya roti ya. Kalau nanti kalian jurusan bangunan ya mungkin kalian bisa untuk bahan-bahan bangunan. Kalau listrik ya juga sama ya. Oke, lanjut. Contoh, nah ini menentukan sistem penyelesaian pertidaksamaan ya, sama ya. Kalau ini sudah ada sistem pertidaksamaannya, yaitu x plus ada 3 ya, x plus 5y lebih dari sama dengan 20, x plus y lebih dari sama dengan 12, x plus 3y lebih dari sama dengan 18, x lebih dari sama dengan 0, y lebih dari sama dengan 0. Nah, ini kalau sistemnya sudah ada, kita tidak perlu membuat model. Caranya seperti tadi. Nah, ini penyelesaiannya. Lukis. Nah, tandanya kita ganti dulu. Lukis kelima garis batas sistem pertidaksamaan linear. Nah, ini kita gambar ya. Tandanya kita ganti sama dengan dulu semua. Nah, sumbu x0, sumbu y dan sumbu tentunya ya. Kalau x-nya 0, y-nya enggak apa tadi ya. Tentukan daerah sistem pertidaksamaan linear dengan cara sebagai contoh 1.3. Arsir setiap daerah yang memenuhi dengan pola yang berbeda supaya hasil Anda tidak rumit. Daerah yang memenuhi x lebih dari sama dengan 0, y lebih dari sama dengan 0, yaitu daerah dalam kuadran pertama. Tidak perlu diarsir. Jadi nanti daerahnya ada yang perlu diarsir, ada yang dibiarkan bersih. Ya. Nah, ini gambarnya nanti seperti ini. Caranya tadi seperti itu. Kita misalkan x-nya 0, berarti y-nya 12. Y-nya diganti 0, berarti x-nya 12. Makanya di sini juga ini titiknya 12 dan 12 kita hubungkan. Kalau ini nilainya siapa? Nilainya ini ketika x-nya 0, berarti z-nya 20 dibagi 5. Z-nya 4. Benar 4 kan? Terus ini kita urut. Nah, ketika z-nya 0, x-nya 20. Ya, x-nya 20. Kalau ini nilainya ini x plus 3y, ini tidak kelihatan ya. Ketika x-nya 0, z-nya 18 dibagi 3 itu 6. Ketika z-nya 0, x-nya 18. Mudah ya. Jadi karena tadi sistemnya itu lebih dari semua, berarti kemungkinan ke atas. Jadi ini daerah yang arsir ini merupakan daerah penyelesaiannya. Jadi apa? Yang ini